adanya di sini. Kita sambut dengan teriakan takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah waliyutabbiru ma alau tadbira. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annakum bunyanum marsus. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang pertama Ketua MUI Kecamatan Kabupaten Pangandaran selaku sahibul bait Kiai Haji Otong Aminuddin. Allahu Akbar. Yang saya cintai, saya hormati Ketua MUI Kabupaten Ciamis Kiai Haji Dr. Andes Saiful Uyun. Allahu Akbar. Yang saya hormati, saya cintai Ketua MUI Kota Tasikmalaya Kiai Haji Aminuddin Bustami MAG. Allahu Akbar. Yang saya cintai Ketua Pembina AMUK Aliansi Masyarakat untuk Kemerdekaan Palestina Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat. Allahu Akbar. Yang saya cintai Ketua Himpunan Alumni Miftahul Huda Manonjaya Koordinator Kabupaten Pangandaran Kiai Haji Dr. Andes Suhendi. Allahu Akbar. Sahabat kita Komisaris Utama PO Bodiman Bapak Dr. Andes Haji Dede Budiman, Dr. Haji Dede Sudrajat. Insya Allah bergembira untuk masyarakat Pangandaran. Satu hari ini kalau mau pergi ke Jakarta free naik Budiman. Allahu Akbar. Yang saya cintai para kiai dari Kabupaten Tasikmalaya Kiai Haji Ansori, juga para tokoh-tokoh Pangandaran dari Garut, pimpinan Pondok Pesantren Suci juga telah membersamai kita. Dari Sumedang juga telah bergabung. Biker Subuhan dari Bandung Raya insya Allah membersamai kita. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ormas-ormas Islam, alhamdulillah, dari utusan pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis ada Kiai Haji Ade Muji Ridwan sekaligus bendahara FSPP Kabupaten Ciamis. Dari Muhammadiyah ada, dari Persis ada, Al-Wasliyah ada, dari PUI ada, Syarikat Islam ada. Subhanallah, semuanya ada.
Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summalhamdulillah, summalhamdulillah. Pada sore hari ini 12 Agustus 2024, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati umat manusia kaum muslimin, lintas ormas, lintas generasi yang ada di Priangan Timur Plus, Allah kumpulkan hatinya untuk berkonvoy dalam rangka menyuarakan pembelaan kaum muslimin terhadap nasib rakyat dan bangsa Palestina yang sampai saat ini belum mendapatkan napas kemerdekaan. Mudah-mudahan kerja kecil kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi giroh semangat bagi bangsa Palestina untuk terus melakukan jihad perjuangan mengenyahkan penjajahan dari Israel Zionis laknatullah, amin. Yang pertama ingin saya sampaikan, jazakumullahu ahsana jaza, jazakumullahu khairan katsira, bahwa acara ini telah bisa kita adakan bersama dan kami meyakini ini obrolan beberapa orang saja dan kami hanya bermodalkan 0 rupiah untuk acara sebesar ini, tetapi kita meyakini bahwa ketika Allah telah mempersatukan hati kita, Allah telah mempersatukan niat kita, Allah telah mempersatukan gerakan kita, maka sesungguhnya kekuatan kaum muslimin itu tidak akan pernah terkalahkan oleh kekuatan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik dari saudara-saudara kita, terutama sekarang banyak Zionis pesek yang ada di Indonesia. Betul apa betul? Yang pertama, apa manfaat Priangan Timur Peace Convoy for Freedom Palestina? Ini ngerti entah begitu? Bapak Ibu sekalian, yang pertama, tuntutan akidah. Tuntutan apa? Selamat datang Kepala Kemenag Kabupaten Pangandaran, subhanallah, luar biasa. Selamat datang untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, tepuk tangan. Shallu ala Nabi. Kepala Kabag Kesra Kabupaten Ciamis. Kalau Kabag Kesra Kabupaten Ciamis sudah hadir, insya Allah peserta yang ada di Kabupaten Ciamis jangan pernah risau untuk kekurangan makan, saudara, karena penyelesaiannya ada di sana. Setuju apa tidak? Yang pertama, saya ulangi, ada sebuah pertanyaan, apa manfaat dibalik Peace Convoy Priangan Timur for Freedom Palestine? Yang pertama adalah tuntutan akidah. Kenapa? Sebab akidah kita telah meyakini bahwa di Palestina ada masjid ketiga umat Islam yang disucikan, yang masih terkotori oleh tangan-tangan durjana Israel, yaitu Masjid Al-Aqsa. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tusyaddu rihalu illa ala salasati masajida, kalian tidak boleh berrepot-repot mengumpulkan bekal untuk berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tuntutan akidah kita. Yang kedua, sholat yang kita hari ini dapat nikmati sebagai perintah utama di dalam Islam, itu adalah dijemput oleh Rasulullah lewat sebuah perjalanan ruhani, Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Pertanyaannya, di mana Masjid Al-Aqsa? Yang keras, di mana Masjid Al-Aqsa? Di mana Masjid Al-Aqsa? Di Palestina. Hari ini Masjid Al-Aqsa masih terkotori oleh tangan-tangan durjana Zionis laknatullah. Yang ketiga, di Palestina adalah tempatnya lahirnya para anbiya, karena kebanyakan para nabi itu berasal dari Bani Israel. Bani Israel itu adalah sebuah nama untuk keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anak daripada Nabi Ishak.
Nabi Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lahirnya di Hebron. Nabi Yakub itu punya 12 orang anak dari 4 orang istri. Istri yang pertama namanya Laya, punya 6 orang anak. Yang kedua Rahil, punya 2 orang anak, Yusuf dan Bunyamin. Yang ketiga Zalha, dan yang keempat Balha. Jadi sunnah para nabi adalah banyak istrinya. Untuk itu, para ketua MUI yang hadir dari 4 kabupaten ini, mudah-mudahan beliau-beliau ini adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh para pewaris para nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi Palestina adalah tanah kelahiran para anbiya yang hari ini dijajah oleh Zionis. Yang terakhir, di Palestina ada tanah suci umat Islam, sama kesuciannya seperti tanah suci Madinah dan tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana Allah menyindir di dalam Al-Quran, pahla na'laika innaka bilwadil muqaddasi, copot sandalmu karena engkau Musa berada pada tanah yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis, tempat di mana di situ Masjid Al-Aqsa ada. Jadi di Palestina ada tanah suci milik umat Islam. Masyarakat Indonesia kebanyakan adalah bermadhab Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahirnya di Gaza, lahirnya di Gaza. Jadi Gaza adalah tempat kelahiran Imam Syafi'i yang menjadi madhab pemikiran fikih kita. Alangkah ironis dan menyedihkan apabila kita pengikut Imam Syafi'i, tetapi kita tidak peduli terhadap nasib Gaza yang hari ini sedang terjadi etnis cleansing, penghapusan etnis manusia, genosid, penghapusan manusia di jalur Gaza. Itulah tuntutan akidah dan sejarah kita. Kenapa kita melakukan peace convoy? Yang kedua, kenapa kita melakukan peace convoy? Ini adalah satu simulasi dari surah Al-Isra ayat 7 yang menggambarkan waliyadkhulul masjida kama dahuluhu awwala marrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Apabila telah datang janji Allah yang terakhir, maka gerakan-gerakan ini liyasu'u wujuhakum. Allah ingin membuat wajah-wajah Yahudi Zionis Israel dan para pendukungnya menjadi wajah-wajah buram ketahuan oleh manusia. Betul apa betul? Kita hari ini menyaksikan media selalu mengkampanyekan bahwa intelijensi Mossad adalah intelijen terkuat. Tetapi Hamas pada 7 Oktober melakukan gerakan badai topan Al-Aqsa, semua kekuatan Zionis itu porak-poranda. Hari ini pelabuhan yang ada di Askolan, Israel, Palestina yang dijajah menjadi lumpuh. Bandara Ben Gurion yang ada di Israel hari ini lumpuh. Benyamin Netanyahu sekarang ketakutan. Betul apa betul? Jadi ini cara kita. Bukan mereka yang gagah berani, tapi ada faktor kenapa orang lain tidak takut kepada umat Islam, karena umat Islamnya tidak bersatu. Betul apa betul? Bayangkan, ada 70 negara yang tergabung dalam OKI. Ada 2,5 miliar umat Islam di dunia. Tapi untuk mengenyahkan Zionis yang seupil itu, kenapa kita tidak mampu? Jawabannya karena kita sulit untuk betul apa betul? Maka peace convoy Priangan Timur for Freedom Palestine sengaja di Pangandaran agar Allah menurunkan angin rahmat kepada kita. Organisasi Islam dunia, Nahdlatul Ulama siap bersatu, Persis siap bersatu, Muhammadiyah siap bersatu, Sarekat Islam siap bersatu, PUI siap bersatu. Angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari hari ini kita singkirkan ego. Dari mana asal pesantren kita, dari mana
dari mana pergerakan kita, dari mana aliansi ormas kita, dari mana partai politik kita, kemana dukungan presiden kita. Tetapi ketika umat Islam punya common enemy, musuh bersama, kata kunci untuk bisa mengalahkannya adalah persatuan. Angkat tangannya, angka satu sambil yang persatuan. Persatuan, 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 persatuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir, kenapa di Pangandaran ada banyak kiai yang kesibukannya sila, bersujud, ngajar kitab, padahal Pangandaran itu indah. Padahal Pangandaran, kenapa bule Amerika yang menikmatinya? Betul apa betul? Betul. Sengaja kenapa di Pangandaran? Agar kita healing. Tapi healingnya lain healing Sunda, healing wai. Healing adalah relaksasi. Apa? Bagaimana indahnya gelombang debur lautan harus bisa kita nikmati. Karena para kiai tahu tentang isyarah Allah. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi deburan ombak adalah salah satu nikmat Allah yang mesti kita Jadi sengaja kiai kadiote cenah pedewa hayang ulin nya. Benar, betul apa betul? Karena Allah menyuruh kita untuk healing. Apa mayamsi mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mus pasiru fil ardi pangduru kaifa kana akibatul mukad. Silakan kalian berjalan di muka bumi, saksikanlah bagaimana orang yang membohongkan kepada agama seringkali berangkat ke Pangandaran pribadi dan keluarga, tapi yang dilihat adalah pukih-pukih orang bule. Apal pukih orang bule apa? Para kiai berangkat ke Pangandaran dalam rangka mempersatukan umat, dalam rangka menghidupkan semangat harokah dan perjuangan. Amin. Yang terakhir sekali, kita meyakini firman Allah bahwa di sekeliling Masjidil Aqsa itu ada barokna haula. Ada apa? Ada apa? Tapi saya membaca tafsir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz Batiar Nasir. Tolong kasih contoh. Beliau adalah yang punya ide, narasi, gagasan tentang peace convoy Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tengah. Ya, di sini. Ya. Nah, ini wajahnya mirip Dr. Asyahid Ismail Haniyeh. Takbir. Allahu Akbar. Ini ketua MUI Pangandaran, Syekh. Ya. Jadi yang terakhir ini, bahwa kita meyakini makna barokna haula. Syekh Mutawali Asy'arawi di dalam kitab tafsirnya Al-Khawatir, beliau mengatakan keberkahan yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa bukan hanya keberkahan tempat, tetapi haulal harakiyah, orang-orang yang bergerak, orang-orang yang menulis, orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina, yang di dalam niat hatinya ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa. Insya Allah keberkahan akan Allah turunkan kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita saksikan bersama. Banyak yang jual bendera, banyak yang menjual sal, banyak duit lain eta, duit banyak, tukang baju banyak, tukang cilok banyak, warung-warung laku apa enggak, mobil yang disewa pakai duit apa tidak? Bukankah itu keberkahan yang Allah berikan secara nyata bagi orang-orang yang bergerak bagi kemerdekaan Palestina? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.